Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu anak-anak, salam berjumpa kembali di channel video pembelajaran geografi. Kali ini akan kita kaji pokok bahasan atau materi tentang batas zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif merupakan batas wilayah perairan laut ekonomis suatu negara. Batas ini ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman pada tanggal 21 Maret tahun 1980 tentang ZEE. Terkait dengan hal ini ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Di zona ekonomi eksklusif, Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik di permukaan, dasar, maupun bawah laut. Indonesia juga berhak mengadakan penelitian sumber daya laut, tentu saja hal ini dilakukan dengan menggunakan jalur laut lintas internasional, wilayah teritorial, landas kontinen dan ZEE merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Dalam konteks wawasan Nusantara, wilayah laut Indonesia ini merupakan suatu kesatuan wilayah bersama wilayah daratan dan wilayah udara Indonesia. Jauh sebelum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ditetapkan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi atas Batas Wilayah Laut Indonesia. Deklarasi itu dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Deklarasi ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi Juanda menjadi landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Adapun Deklarasi Juanda mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Mewujudkan bentuk wilayah negara Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. 3. Mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Ada 3 hal yang menjadi inti Deklarasi Juanda yaitu 1. Laut dan perairan di antara pulau-pulau menjadi pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. 2. Penarikan garis lurus pada titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia. 3. Batas-batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Deklarasi Juanda juga menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai corak tersendiri. 2. Sejak dahulu Kepulauan Nusantara sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Deklarasi Juanda, secara otomatis Ordonansi 1939 tidak berlaku berdasarkan Ordonansi 1939, bagian terluar wilayah Indonesia adalah 3 mil yang diukur dari garis pantai, dengan ketetapan Ordonansi 1939 di antara pulau-pulau di Indonesia. Terdapat laut internasional yang menjadi pemisah antar pulau di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan banyak kesulitan dalam melakukan pengawasan di area laut internasional itu. Kapal-kapal dan semua negara dapat melakukan pelayaran atau bahkan berperang. Di samping itu, terbuka kemungkinan bagi negara-negara asing dengan kemajuan teknik penangkapan ikan untuk menghabiskan sumber-sumber ikan di laut sekitar pantai. Hal ini juga tentu dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia karena Indonesia merasa diri terpisah-pisah satu sama lain. Kondisi ini tidak berlaku lagi dengan adanya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Dengan prinsip ini laut-laut antar pulau merupakan wilayah Republik Indonesia. Dan bukan kawasan bebas. Prinsip negara kepulauan memandang wilayah laut dan darat sebagai suatu kesatuan yang utuh sesuai filosofi tanah air terkait dengan garis batas dan landas kontinen dengan negara-negara tetangga. Indonesia mengadakan perjanjian atau persetujuan. Sebagai negara maritim Indonesia telah mengalami 5 tahap perkembangan luas wilayah.
Kelima tahapan itu adalah 1. Wilayah Indonesia pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai dengan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. 2. Wilayah Indonesia setelah Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 sampai dengan Deklarasi Landas Kontinen tanggal 17 Februari tahun 1969. 3. Wilayah Indonesia setelah Deklarasi Landas Kontinen tanggal 17 Februari tahun 1998. Sampai dengan lepasnya Timor Timur 1998 yang kini menjadi Timor Leste. 4. Wilayah Indonesia setelah lepasnya Timor Timur sampai dengan Sidang Commission on the Limits of the Continental Shelf CLCS PBB pada tanggal 17 Agustus tahun 2010 di New York. Pada sidang ini ditetapkan penambahan wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Lepas di sebelah barat Laut Pulau Sumatera seluas 4.209 km persegi. 5. Wilayah NKRI pasca Sidang UNCLOS Agustus tahun 2010 hingga sekarang. Demikian kajian pokok bahasan tentang batas zona ekonomi eksklusif. Pada video yang akan datang insya Allah akan membahas materi karakteristik wilayah daratan Indonesia. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been flying from town to town,